Bagaimana jika kemampuan kalian dalam menyimpan uang ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bisa kalian kendalikan atau malah sengaja diprogram untuk membuat kalian menghabiskan uang? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalian pasti pernah mendengar istilah ini, yang berat itu gayanya, bukan hidupnya. Sebuah idiom untuk menggambarkan bagaimana gaya hidup amat memengaruhi pengeluaran dan kebutuhan hidup kita bila mengikuti tren pasar yang berlaku. Belum lagi jika ternyata kalian secara pribadi tidak terlalu tertarik dan tidak dibutuhkan dengan tren tersebut. Tapi karena dorongan lingkungan, kalian memutuskan untuk ikut menggunakannya. Benar-benar bentuk pemborosan yang tidak perlu kan? Apabila kalian terus melakukan hal ini, tentunya gaji seberapa banyak pun tidak akan cukup bila terus hidup dengan mengejar tren terbaru. Tapi kenapa kita sering memaksakan diri untuk mengikuti tren terbaru ini? Apakah ketika tidak mengikutinya, kita menjadi dikucilkan? Apakah ketika kita memutuskan untuk tidak mengikutinya, kita langsung menjadi musuh masyarakat? Well, sederhananya, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Namun, kesalahan yang sering terjadi adalah memaksakan sesuatu yang hasilnya belum pasti hanya untuk mengikuti standar yang dibuat oleh orang lain. Belum lagi memperhitungkan banyaknya dana yang habis hanya untuk menjadi sesuai dengan standar mereka. Hidup dengan mengikuti tren terbaru secara berlebihan inilah yang menjadi salah satu faktor anak muda hidup konsumtif dan berujung tidak memiliki tabungan atau investasi untuk masa depan. Ketika seseorang bergabung ke dalam sebuah kelompok, merupakan hal yang wajar bila ia melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya tersebut. Ia akan mulai melihat, memilah, dan memilih tindakan, pola perilaku, tata cara, dan budaya kerja, topik pembicaraan, hingga pengambilan keputusan yang ada di sana. Tindakan menyamakan persepsi tentang semua ini tentunya bukanlah hal yang buruk, di mana hal ini cukup wajar dilakukan, terutama di bidang kerja yang memiliki aturan dan prosedur kerja. Nah, namun tidak jarang nih, tindakan kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan ini membuat kita mengabaikan penilaian pribadi kita. Karena manusia memilih keinginan untuk diterima dan diakui, maka secara tidak sadar kita akan memilih untuk mengesampingkan penilaian pribadi kita hanya agar diterima oleh lingkungan kita. Ketika lingkungan kita baik, tentunya kita juga akan mendapatkan pengaruh yang baik serta menghasilkan hal yang baik juga. Namun, bila kalian berada di dalam lingkungan yang kurang baik, tentunya besar kemungkinan pengaruh yang kalian dapatkan kurang baik. Tapi jangan lupa, kita secara pribadi juga punya kendali untuk menyaring pengaruh yang bisa kita terima dan bisa memilih apakah akan menerapkannya dalam kehidupan kita. Pasti ada keadaan di mana kalian memilih untuk membeli produk dari perusahaan A ketimbang produk dari perusahaan B karena merasa produk yang ditawarkan lebih berkualitas meski harganya lebih mahal. Padahal bila dari segi fungsi bisa jadi sama aja. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam membangun citra produknya akan membuat konsumen menjadi loyal, bahkan royal terhadap suatu brand. Contoh yang paling mudah tentu saja di dunia pergadgetan, yaitu iPhone dari Apple. Sebagai sebuah perusahaan teknologi, Apple membangun ekosistem di mana berbagai perangkat yang dikembangkannya bisa terintegrasi sebaik mungkin lewat dukungan software. Sampai ada yang bilang kalau udah masuk ke ekosistem Apple, bakal susah untuk keluar. Artinya, ketika kalian sudah memiliki beberapa perangkat Apple, besar kemungkinan kalian akan membeli perangkat baru besutan Apple juga. Stereotip bahwa ada brand mahal dan murah juga sebuah bentuk keberhasilan brand dalam membangun awareness target pasarnya. Pasti tidak sedikit dari kita yang melihat bagaimana iPhone sering sekali dikaitkan sebagai barang mewah karena harganya mahal, meskipun orang-orang saat ini bisa saja membeli iPhone bekas dengan harga setara Android mid-range. Pasti tetap ada yang bilang, wih iPhone. Padahal tidak sedikit Android dengan harga yang setara dengan iPhone.
Namun, karena keberhasilan branding eksklusivitas iPhone oleh Apple membuat orang berpikir bahwa iPhone merupakan barang yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Berapa banyak dari kalian yang secara tidak sadar mengingat jargon-jargon iklan sebuah produk atau bahkan hafal jingle-jingle produk dari sebuah iklan? Mungkin terdengar sepele, tetapi begitulah cara produsen menanamkan ingatan sebuah produk kepada kita sebagai target pasarnya. Dengan membuat kita mengingat detail kecil dari kampanye produknya, maka perusahaan berhasil memengaruhi keputusan kita dalam melakukan pembelian. Rupanya hal ini termasuk dalam strategi yang disebut dengan neuromarketing loh. Sederhananya, metode pemasaran neuromarketing dikembangkan berdasarkan faktor-faktor perangsang yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian barang. Salah satu hal yang sering digunakan adalah label harga diskon yang dicetak lebih tebal dengan latar belakang warna yang kontras. Karena mata kita sensitif terhadap warna, dan ketika dari keseragaman bentuk ada yang berbeda sendiri, tentunya mata kita akan tertuju ke hal tersebut. Perusahaan juga tidak jarang membuat produk decoy untuk membuat pembeli memutuskan untuk membayar lebih banyak dari yang sebenarnya ia butuhkan, hanya karena harga yang ditawarkan lebih masuk akal. Salah satu produk yang sering aku jumpai memanfaatkan strategi ini adalah produk minuman dan jajanan kekinian. Biasanya di kategori besaran kemasan sajian yang dijual. Misalkan size standar harganya Rp15.000, yang L harganya Rp18.000, sedangkan yang XL harganya Rp20.000. Logikanya kan harusnya selisih harganya sama, tapi kenapa dari L ke XL hanya Rp2.000? Memang terdengar receh, tetapi dengan begini keputusan pelanggan akan lebih mengarah ke pembelian size XL. Belum lagi Rp20.000 merupakan nominal uang pecahan yang ada bentuk fisiknya sendiri. Maka pelanggan semakin mudah memilihnya, karena tidak harus memikirkan kembalian ataupun memastikan ia memiliki uang yang sesuai dengan jumlah orderannya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Setelah mempelajari topik ini, aku jadi sadar nih, ternyata ada banyak banget faktor eksternal yang bisa memengaruhi keputusan keuangan kita di luar keputusan personal yang bisa kita ambil. Yap, menjadi kaya bukan sebatas merubah mindset diri sendiri. Banyaknya produk pemuas kebutuhan dengan ragam cara penawaran rupanya tidak hanya membuat kita semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan, namun bisa menjadikan kita konsumtif bila tidak dikendalikan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.